Saya Abdul Aziz dengan NIM 1422200017. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi periodik dan deret Fourier. Fungsi periodik atau fungsi siklik juga disebut bentuk gelombang periodik atau sekadar gelombang periodik adalah fungsi yang mengulangi nilainya secara berkala atau periode. Bagian fungsi atau bentuk gelombang yang dapat diulang disebut siklus. Misalnya fungsi trigonometri yang berulang dengan interval 2pi radian adalah fungsi periodik. Fungsi periodik digunakan di seluruh ilmu pengetahuan untuk menggambarkan osilasi, gelombang, dan fenomena lain yang menunjukkan periodisitas. Fungsi apapun yang tidak periodik disebut aperiodik. Ini contoh grafik ilustrasi fungsi periodik dengan periode P. Definisi. Suatu fungsi f dikatakan periodik jika eh, untuk suatu konstanta bukan nol. P berlaku demikian. F dalam kurung x plus b sama dengan fx. Untuk semua nilai x di domain konstanta bukan nol. P yang demikian disebut periode fungsi. Jika terdapat konstanta P dengan sifat ini, maka disebut periode fundamental. Atau juga disebut periode primitif, periode dasar, atau periode prima. Seringkali periode suatu fungsi digunakan untuk mengartikan periode fundamentalnya. Suatu fungsi dengan periode P akan berulang pada interval yang panjangnya P, dan interval ini terkadang juga disebut sebagai periode fungsi tersebut. Secara geometris, fungsi periodik dapat didefinisikan sebagai fungsi yang grafiknya menunjukkan yaitu fungsi f periodik dengan periode P jika grafik f invarian pada arah x dengan jarak P. Definisi perioderitas ini dapat diperluas ke bentuk dan pola geometris lainnya, serta digenerasikan ke dimensi yang lebih tinggi, seperti periodik pada bidang. Barisan juga dapat dipandang sebagai fungsi yang didefinisikan sebagai periodik dan untuk gagasan ini didefinisikan sesuai dengan itu. Contoh bilangan real. Ini adalah grafik fungsi sinus yang menunjukkan dua periode lengkap. Fungsi sinus periodik dengan periode 2p sejak sin dalam kurung x plus 2pi sama dengan sin x. Untuk semua nilai x, fungsi ini berulang pada interval panjang 2pi. Contoh sehari-hari terlihat ketika variabelnya adalah time. Misalnya jarum jam atau fase bulan menunjukkan perilaku periodik. Gerak periodik adalah gerak yang kedudukan sistemnya dapat dinyatakan sebagai fungsi periodik. Semuanya mempunyai periode yang sama. Untuk satu fungsi pada bilangan real atau bilangan bulat, artinya seluruh grafik dapat dibentuk dari salinan suatu bagian tertentu yang diulang secara berkala. Contoh sederhana dari fungsi periodik, fungsi T yang bagian pecahan dari argumennya periode adalah satu, khususnya F0,5, F1,5, F2,5 sama dengan 0,5. Grafik fungsi F adalah gelombang gigi gergaji. Fungsi trigonometri sinus dan kosinus adalah fungsi periodik yang umum, disertai titik 2pi. Pokok bahasan deret Fourier menyelidiki gagasan bahwa fungsi periodik sewenang-wenang adalah penjumlahan fungsi trigonometri dengan periode yang cocok berdasarkan definisi di atas. Beberapa eksotis misalnya juga bersifat periodik.
Dalam kasus fungsi Dirichlet, bilangan rasional bukan nol adalah suatu periode. Deret Fourier. Jika fungsi f(x) terdefinisi pada interval min L, L, dan di luar interval tersebut f(x) periodik dengan periode 2L, maka deret Fourier atau ekspansi Fourier dari fungsi f(x) tersebut didefinisikan sebagai berikut. Fx A0 per 2 plus sigma N sama dengan 1 tak hingga buka kurung AN cos NPX per L plus BN sin NPX per L, di mana AN sama dengan 1 per L integral min L sampai L Fx cos NPX per L dx. Bn 1 per L integral min L sampai L Fx sin NPX per L dx. Nah, untuk mencari AN dan BN ini rumusnya sama, cuma beda di cos sama sinnya saja. Nah, ini contoh soal. Fx 0 sama 3. Ini contohnya ini X-nya yang untuk yang 0 ini X-nya lebih besar dari min 8 kurang dari 0. Untuk yang 3 ini X-nya lebih kecil dari 8 dan lebih besar dari 0. T-nya 2L, T16, 13 sama dengan 2L, L-nya 8. Dengan periode 13 tentukan ke 1 koefisiensi Fourier dari Fx, deret Fourier dari Fx. Ini contoh grafik dari yang tadi, yang ini ya. Nah, untuk yang ini. Di sini kita akan mencari A0. Untuk mencari A0 kan ini yang diketahui itu di mana N-nya itu 0, T-nya 16 sama dengan 2L. AN akan sama dengan 1 per L sigma min L 1 per L integral min L sampai L Fx sama dengan cos NPX per L dx. A0 sama dengan 1 per 8. Ini karena L-nya tadi kan 8. Yang ini. Nah ini. X-nya 8. L-nya 8. Jadi ini L-nya diganti 8. A0 1 per 8. Integral min 8 sampai 8 Fx cos N-nya 0 Px per 2 dx. 1/8 integral min 8 sampai 8 Fx dx. Kan sama dengan 1/8 dalam kurung integral min 8 sampai 0, 0 dx plus integral 0 sampai 8, 3 dx. Kan sama dengan 1 per 8, 3x, 0 sampai 6. Kan sama dengan 1/8, 3 kali 8, min 3 kali kosong. 3 kali kosong kan kosong. 3 kali 8, 24. 24 bagi 8. A0-nya sama dengan 3. Mencari AN. L-nya 8. Masih sama kayak yang tadi. AN 1 per L integral min L sampai L Fx cos NPX per L dx. Sama dengan 1 per 8 integral min 8 sampai 8 Fx cos NPX per 8 dx.
1/8 dalam kurung min 8 sampai 0. 0 cos NPX per 8 dx plus integral 0 sampai 8 3 cos NPX per 8 dx. 1/8 buka kurung 3 1 per NPX per 8 sin NPX per 8 0 sampai 8. 1/8 dikali 3 terus dikali 8 per NP dalam kurung sin NP 8 per 8 sin NP 0 per 8. AN sama dengan 3 per NP sin NP dikali N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. N sama dengan 1. A1 3 per 1 Pi sin Pi sama dengan 0. N2 A2 sama dengan 3 per 2 Pi sin 2 Pi sama dengan 0. N sama dengan 3 A3 3 per 3 Pi sin 3 Pi sama dengan 0. Mencari Bn, L-nya 8. Bn 1/8 integral min 8 sampai 8 fx sin npx per 8 dx. 1/8 integral min 8 fx sin npx per 8 dx. 1/6 dalam kurung min 8 sampai 0 0 sin npx per 8 dx plus integral 0 sampai 8 3 sin npx per 8 dx kan sama dengan 1/8 dikali 3 dalam kurung min 1 np per 8 cos np per 8 8 kali cos np per 8 dikali 0. Ini untuk hasil akhirnya. Bn sama dengan min 3 NP dalam kurung cos NP min 1. N sama dengan 1, 2, 3. N sama dengan 1. B1 sama dengan min 3 per 1 Pi cos 1 Pi min 1 kan sama dengan 6 per 1 Pi. N2 B2 min 3 2 Pi dalam kurung cos 2 Pi min 1 sama dengan 0. N3 B3 min 3 per 3 Pi cos 3 Pi min 1 sama dengan 6 per 3 Pi. Ini untuk hasil Bn-nya. Bn dengan hasil 0 berada di N genap. Bn dengan hasil 6 Pi berada di N ganjil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.